uh, mendiskusikan bagaimana mengatasi rasa jenuh, ya rasa bosan, rasa ini yang bukan hanya dialami oleh siswa-siswa kita, tapi juga kita sendiri ya mengalami. Jadi sudah lebih sebulan ini kita bekerja di rumah, membantu melakukan tugas bimbingan di rumah masing-masing. Ya, dan karena ini polanya sama terus-menerus, nah ini sekarang sudah mulai timbul rasa jenuh. Ya, dan oleh sebab itu barangkali nanti kita coba diskusi. Saya membuat slide untuk bahan diskusi kita. Ya seperti ini, kita tahu bahwa datangnya COVID-19 itu kan stimulus ya, dalam teori psikologi, yaitu stimulus. Lalu respon kita, ini awalnya kan panik ya. Kita semua panik, bingung apa yang mau dilakukan karena datangnya juga tiba-tiba, tidak direncanakan, dan mengubah semua pola respon selama ini dalam menghadapi situasi-situasi kita, termasuk situasi kerja. Ya, jadi ada respon, tapi ini lama-kelamaan kita sudah masuk tahap adaptasi. Ya, tapi dalam proses adaptasi ini kita masih belum sepenuhnya berhasil karena adaptasinya juga sebagian positif, bertumbuh, sebagian ini masih mengalami kesulitan adaptasi, maka muncullah rasa jenuh, ya, stres dan sebagainya. Tapi saya kira di proses adaptasi ini kita perlu melakukan sesuatu, baik untuk kita sendiri beradaptasi dengan kondisi yang ada, dengan pola-pola kerja yang ada, maupun anak-anak kita terutama lagi ya, karena tentu mereka memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan situasi belajar yang berbeda sama sekali dari sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita berhasil ini, kita bisa bertumbuh dengan baik. Kita akan memiliki satu pengalaman baru, cara baru, hasil belajar baru, menghadapi situasi yang relatif sama seperti ini. Kalau kita berhasil melakukan sesuatu dalam proses adaptasi ini, insya Allah kita akan bertumbuh sebagai bangsa, sebagai individu dalam mengatasi keadaan. Bahkan saya kira pengalaman-pengalaman dari bekerja di rumah ini nanti akan memperkuat lagi cara-cara kerja kita ketika nanti sudah berada dalam situasi normal. Ya, kan prediksinya pemerintah kita mulai masuk situasi normal itu bulan Juni. Artinya normal belum sepenuhnya normal tentu ya, karena kalau normal betulan mungkin 2021. Tapi kita sudah mungkin bisa mulai masuk kantor, beradaptasi kembali dengan kantor ya. Dengan situasi yang ditinggalkan sedemikian lama, kita akan beradaptasi lagi dengan pola-pola itu. Nah, karena ini kan kita mencoba membahas dulu dari perspektif teori ya. Bagaimana sih perilaku kita termasuk rasa jenuh itu. Ya, karena jenuh itu adalah bentuk respon kita, behavior yang terbentuk dari stimulus yang kita alami. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini yang terjadi pada kita. Ini respon-respon kita, behavior kita. Gagap, bosan, stres, burn out. Ya, sebagian tentu sudah berhasil mengatasi keadaannya sehingga persoalan-persoalan ini tidak lagi mengganggu. Tapi mungkin sebagian kita, apalagi siswa-siswa kita masih menunjukkan perilaku seperti ini. Ya, masih gagal, masih bosan, stres, burn out, akhirnya memilih tindakan untuk menghindari belajar. Ya, bukan belajar tidak lagi efektif. Kenapa? Karena semua respon yang dibentuk ini adalah respon-respon negatif. Ya, baik, kita coba lihat dari perspektif behavioristik dulu. Ya, kalau dari perspektif behavioristik, perilaku kita itu kan bentuk respon. Ya, terjadi karena ada stimulus. Nah, asosiasi respon stimulus inilah yang nanti akan membentuk suatu pola baru. Ya, nah tentu akan diperkuat dengan reinforcement. Jadi ada penguatan terhadap stimulus maupun respon-respon kita, maka terjadilah bentuk perilaku baru. Persoalannya kemudian kalau yang terbentuk adalah respon-respon negatif,
lalu itu menjadi satu pola perilaku, nah inilah yang akan menjadi bermasalah. Ya, nah bagaimana caranya membentuk respon positif? Nah, ini harus kita lihat. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat begini. Ini teori halo efek. Ini mengingatkan saja. Ya, mungkin teman-teman sudah lupa-lupa atau ingat-ingat sedikit ya. Perilaku itu kalau dilakukan lalu mendatangkan situasi menyenangkan, maka cenderung diulang. Tapi kalau satu perilaku yang kemudian setelah dilakukan ternyata tidak diikuti sesuai menyenangkan, bahkan diikuti sesuatu tidak menyenangkan, maka orang belajar untuk tidak mengulangnya. Nah, seperti ini polanya di bawah ya, ada 5 perilaku. Perilaku mana yang kalau dilakukan mendatangkan situasi menyenangkan, itulah yang akan terus diulang. Perilaku yang tidak menyenangkan, misalnya A, B, D, E itu tidak diulang karena ketika dia melakukannya tidak. Nah, kalau perilaku itu perilaku belajar, apakah diikuti situasi menyenangkan atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Seperti apa situasi yang dialami siswa ketika berada dalam situasi melakukan tugas belajar? Senang atau tidak? Bosan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Malah stres. Ya, kalau situasinya maka dia akan menghindari melakukan perilaku belajar itu. Nah, kita coba lihat lebih lanjut alasan teorinya. Jadi, seperti ya sebenarnya ini dalam teori ABC ya, A itu stimulus atau biasa disebut juga antecedent, kemudian behavior, B itu respon, lalu consequence. Ya, jadi sama tadi ya. Jadi kalau ketika anak-anak melakukan situasi belajar menyenangkan, dia akan mengulang ya. Kemudian ini, tapi ada juga bentuk respon konsekuensi ketiga yang bisa juga dialami, ya, yaitu apa yang disebut dengan extension, tidak diperhatikan, tidak dibati-bati. Ya, dia setengah mati belajar, tapi tidak dapat apa-apa, tidak juga dimarahi, tidak juga mendapat dukungan, respons, maka ini dalam teori psikologi disebut extension, memudar, mematikan, lalu kemudian pelan-pelan hilang. Ya, nah, itu satu teori. Jadi kalau dari perspektif teori ini persoalan kita adalah menyediakan konsekuensi yang positif untuk setiap perilaku yang dilakukan dengan benar atau perilaku yang dikehendaki terjadi harus diikuti dengan konsekuensi positif, mengurangi konsekuensi negatifnya. Itu yang saya kira kata kuncinya ya. Nanti akan kita lihat apa yang bisa dilakukan untuk membangun konsekuensi positif. Kemudian teori berikut yang perlu juga kita pahami ini dari behavior kognitif. Ya, ini terutama dipelopori oleh Bandura. Ya, kalau teori menyatakan begini, kalau ada stimulus itu tidak otomatis terasosiasi menjadi respon. Pasti kalau tidak bisa belajar pasti jenuh, pasti menolak, pasti tidak ya. Dalam teori ini ada proses yang disebut kebebasan memilih. Ini disebut proses kognitif ya. Jadi ini proses kognisi. Jadi kondisi yang menentukan akan merespon dengan cara apa. Ya, jadi tidak langsung merespon begitu. Nah, bagaimana kalau di kognisinya itu ada intensi, ada visi, ada refleksi, maka dia bisa memilih respon yang sesuai dengan intensi visinya. Kalau ada pengalaman belajar sosial yang baik, ya, dari dukungan-dukungan sosial yang dialami, maka dia akan memilih respon yang tepat. Begitu juga kalau ada motivasi dan atensi yang didapatkan, yang mengisi. Itu kemudian juga yang ketiga, keempat, diri keyakinan. Dia yakin bisa menyelesaikan tugas itu, maka dia akan memilih respon yang sesuai dengan efikasi dirinya. Kalau tugas belajar itu misalnya dianggap sesuatu yang tidak bisa dilakukan, maka responnya akan beda sekali. Ya, akan beda sekali. Jadi orang memilih A atau B atau C itu sangat tergantung pada bagaimana Anda menerjemahkan. Pada posisi inilah kita perlu membantu anak-anak kita supaya menghadapi stimulus yang ada yang terus-menerus, sebelum dia memilih respon-responnya yang akan menjadi respon-respon terkondisikan pada dirinya, kita harus mengisi pikirannya supaya ada proses kognisi dalam memilih respon, dalam memaknai stimulus dan memilih respon yang tepat.
Ya, itu konsepnya ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah ini misalnya peristiwanya begini, kita atau siswa kita. Oke, saya ini mencoba mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, katakanlah jenuh. Ya, yang pertama itu kan kita harus melakukan stimulus manajemen, ya, mengelola stimulus. Ya, stimulusnya memang satu, tunggal ya, datang tugas. COVID-19 itu tunggal, tapi sebetulnya sebelum masuk ke kepala kita, stimulus itu bisa diurai. Misalnya, kenapa kita jenuh? Jangan-jangan kita selalu terasosiasi dengan situasi yang sama, ruang yang sama, tempat yang sama. Ya, kita bisa mengajari anak kita untuk mengubah tata ruang, ulang ruangnya. Ya, barangkali tempat belajarnya dipindahkan karena di tempat yang sama akan mendatangkan kejenuhan. Atau tampilan, apa tampilannya? Apakah bukunya mau ditampilkan atau tempatnya? Ya, kalau kamarnya misalnya menjadi sumber kejenuhan, ya ubah tampilannya, apa warnanya dan sebagainya. Atau pekerjaannya, tugas itu di schedule dengan tepat, ya diurut. Jangan-jangan penempatan waktu belajarnya tidak tepat. Ya, kemudian atau dipecah-pecah. Seringkali menjadi sumber kejenuhannya itu, dan itu berpengaruh tadi terhadap efikasi diri adalah ketika tugas itu dilihat sebagai satu satuan besar sehingga menjadi susah. Oh, ini berat sekali, ini pekerjaan saya ada 7 mata pelajaran, ada 7 yang harus saya selesaikan. Nah, ini harus dibantu untuk memecah-pecah. Kapan yang satu, kapan yang satu. Satu pelajaran juga dipecah-pecah. Kalau ada 10 nomor, ya dipecah dulu, 1-2 dulu, biar pikiran itu tidak mumet melihat 10 pekerjaan, tapi dipecah-pecah. Nah, ini yang terakhir yang berkaitan dengan stimulus, ini kaitan apa yang disebut, apa yang bisa dibuat supaya stimulus itu terasosiasi dengan hal menyenangkan. Ya, belajar itu tidak menyenangkan. Itu biasanya dalam teori kuantum linik, belajar itu kan sangat memicu apa itu, yang bekerja itu terutama otak kiri ya, mengorganisasi, mengolah informasi, memikirkan itu semua. Nah, otak kanan itu tidak akan apa, biasanya kalau